Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Olah Sukmo. Kali ini kita akan membahas tentang meditasi ya teman-teman. Jadi meditasi, apa sih meditasi itu? Ya, kita akan jawab. Meditasi adalah sebuah cara konsentrasi ya, mengheningkan cipta untuk suatu tujuan psikologis tertentu dengan cara merelaksasikan pikiran dan melepaskan pikiran dari semua hal ya, baik yang menarik, membebani ataupun yang mencemaskan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya meditasi itu ya, kita mau tidur gitu loh teman-teman. Itu secara kasarannya seperti itu ya. Pada saat kita mau tidur ya, di antara tidur dan terjaga ya, di antara posisi kita mau keadaan mau tidur dan tertidur. Nah, itu kan ada persimpangan ya, dan persimpangan itulah yang kita cari dengan meditasi. Karena pada saat di persimpangan itu kita dalam kondisi titik nol ya, sehingga vibrasinya itu selaras dengan vibrasi energi gaib atau makhluk halus ya, pada saat di posisi seperti itu. Kalau kita terlalu jauh kebabasan ya, pada Jawanya kebabasan ya, atau terlalu masuk mimpi seperti itu teman-teman, jadi atau tertidur ya, seperti itu. Sama halnya dengan raga sukma ya. Raga sukma itu awalnya juga seperti itu teman-teman, sehingga kita masuk mimpi, kita kendalikan, lucid dream ya, seperti itu. Nah, itu latihannya seperti itu. Jadi mengendalikan mimpi. Kalau Anda sudah bisa mengendalikan mimpi, Anda bisa raga sukma. Saya jamin itu. Kalau Anda sudah bisa mengendalikan mimpi, jadi Anda mimpi itu sadar. Nah, itulah raga sukma. Seperti itu. Anda niatkan ya, teman-teman. Ya, latihannya meditasi. Jenis dan tujuan meditasi ya. Meditasi ya, itu bisa untuk mengosongkan pikiran, rasa, dan karsa, menidurkan panca indera ya, untuk menuju titik nol atau suwung ya. Dan pada saat kita masuk dalam kondisi tersebut, kita akan mendapatkan wangsit, bisikan, kita akan mendapatkan pencerahan dan sebagainya. Jadi masing-masing orang itu beda ya teman-teman. Jadi tergantung niat ya, niatnya, dan Anda harus relax. Selanjutnya meditasi kebatinan atau spiritual ya. Meditasi kebatinan dan spiritual adalah meditasi olah rasa ya, membangkitkan indera keenam ya. Meditasi untuk melihat gaib, terawangan ya, meditasi energi, meditasi menurunkan energi, meditasi olah energi ya. Jadi meditasi kebatinan kanuragan, meditasi kundalini, reiki, dan sebagainya ya. Ini untuk meditasi kebatinan dan spiritual. Jadi beda-beda ya teman-teman. Di saat Anda melakukan meditasi kebatinan spiritual, itu yang Anda olah adalah kepekaan rasa Anda, kepekaan batin Anda, membangkitkan indera keenam Anda ya. Bukan hanya melihat gaib ya teman-teman, tetapi lebih dari itu. Itulah meditasi kebatinan dan spiritual. Meditasi kanuragan dan kesaktian ya. Ya, ini seperti meditasi pernafasan ya, yoga, tai chi ya, dan sebagainya. Kendala-kendala dalam bermeditasi.
Jadi dalam meditasi ini kita juga akan mengalami beberapa kendala ya, apapun itu ya, semuanya ya, aktivitas kita itu pasti ada kendala jika kita pertama memulainya. Selanjutnya kita belajar dari kesalahan akhirnya bisa menjadi sempurna ya teman-teman. Sama halnya Anda belajar setir mobil ya, katakanlah pasti untuk pertama kan kaku ya, selanjutnya Anda bisa kalau sudah terbiasa pasti kan sudah lihai ya, seperti itulah. Sama halnya dengan meditasi ya, ini beberapa kendala yang akan kita bahas. Tidak bisa hening ya, jadi kita tidak bisa konsentrasi ya, atau melepaskan beban pikiran ya. Biasanya kita terlalu fokus pada hasil ya, hasil pencapaian. Saya meditasi ini harus seperti ini, misalkan saya meditasi membuka mata batin, saya seperti di YouTube itu masuk ke dalam lorong ya, bullshit buat saya ya, seperti itu. Karena pengalaman setiap orang itu beda-beda teman-teman ya. Bisa jadi lorong yang terbuka itu adalah hasil ilusi yang dibuat oleh jin di kepala Anda. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya ya, kepekaan rasa seperti ini itu tidak butuhkan seperti itu ya teman-teman. Latihannya itu ya step by step, nggak bisa kita langsung masuk pejamkan mata seperti ini terus masuk ke dalam lorong. Itu kan hasil imajinasi pikiran, bukan seperti itu. Saya kasih contoh ya, latihan olah rasa. Anda bisa merasakan masamnya ya, belimbing wuluh ya, bagaimana masamnya ya, tanpa Anda makan. Nah, itulah rasa. Lah, hal-hal semacam itulah yang perlu diolah. Anda mengasah pisau, Anda bisa merasakan tajamnya pisau ini mengenai tubuh Anda tanpa itu terkena. Hal semacam itulah yang diolah ya teman-teman. Anda bisa merasakan rasa pahit, rasa manis, dan rasa yang lain sebagainya. Anda bisa merasakan dingin, Anda bisa merasakan panas, Anda bisa merasakan bau harum, bau busuk. Rasa-rasa seperti itu ya, dalam kehidupan sehari-hari itulah yang kita olah, sehingga kita benar-benar mumpuni ya teman-teman. Selanjutnya ya, terbiasa berpikir keras ya. Jadi pada saat kita meditasi memejamkan mata, gelombang pikiran ini berkecamuk ya. Jadi tidak teratur, sehingga akan mengganggu pikiran kita, bergerak kemana-mana. Jadi pikiran kita kemana-mana. Ingat hutang saya, ingat mantan saya, ingat semua. Akhirnya berkecamuk seperti itu teman-teman. Jadi meditasi ini juga baik juga untuk kesehatan ya teman-teman. Dengan kita melakukan latihan seperti ini, kita akan bisa mendeteksi ya, penyakit apa yang ada dalam diri saya ya. Jadi pikiran-pikiran itu akan kita refresh ya, kita format semua sehingga akan menjadi lebih fresh ya tubuh kita. Mengalami ketidakseimbangan saraf ya, sehingga sebentar saja menjamkan mata ya merasa dirinya goyang hendak jatuh. Saya pertama-tama juga seperti ini teman-teman ya, pada saat meditasi itu kayak mau jatuh gitu, kayak mau jatuh ya, memang kayak mau jatuh dari tebing tinggi gitu. Ya itu hal yang biasa ya. Jadi gak usah ditakutkan, latih aja terus ya.
lama-kelamaan juga akan bisa untuk mengatasinya, sehingga Anda akan sembuh ya dari ketidakseimbangan saraf Anda. Ada juga yang baru memejamkan mata itu seperti melayang, juga ada seperti itu kan hanya pikiran kita ya teman-teman. Jadi pikiran kita itu tidak mau kita istirahatkan. Caranya bagaimana agar pikiran kita itu bisa kita istirahatkan? Ya secara teknis ya dibantu dengan puasa ya. Di saat puasa tubuh Anda lemah, otomatis pikiran Anda lemah, tetapi rasa Anda ya rasa ini yang berkaitan dengan spiritual dan kebatinan ini akan kuat ya teman-teman. Nah itu salah satu cara yang saya lakukan ya. Kondisi saraf dan energi otak dan jantung kurang baik, sehingga ketika ia memaksakan dirinya bermeditasi, sesudahnya kepala terasa pening atau pusing, tekanan darahnya turun dan sebagainya, gejala seperti orang masuk angin ya. Jadi pada saat kita meditasi ya ketika kita paksakan ya, terus kepala kita kok tambah pusing, berarti ada sesuatu yang salah ya teman-teman ya. Jadi pikiran kita masih bekerja keras ya itu kita olah lagi bagaimana pikiran kita itu bisa nggak mikir gitu loh, intinya seperti itu teman-teman. Bahasa kasarnya seperti itu, tidak mikir lagi, biarkan mengalir, biarkan rasa ini ya, sama aja Anda makan garam ya. Itu yang mikir itu kalau pikiran pasti wasin itu garam itu pikiran kan seperti itu, tetapi lidah merasakan bagaimana rasanya asin itu. Lah itu loh bedanya di situ ya teman-teman ya demikian. Kita akan sambung lagi di part 2 terkait dengan meditasi ya. Itu tadi beberapa kendala ya dalam meditasi ya. Sebenarnya tidak ada kendala ya teman-teman. Kalau saya lihat, kita melihat dari sisi yang lain ya, itu sebuah diagnosa. Kalau misalkan kita ada kendala, berarti di diri kita ini secara psikologis tidak sehat ya. Tetapi bila tidak ada kendala, berarti secara psikologis kita sehat. Jadi meditasi ini juga bisa sebagai diagnosa sehat atau tidaknya Anda secara psikologis ya. Demikian sedikit terkait dengan pemahaman meditasi, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.